Orang yang suka mempermasalahkan pencemaran nama baik sampai ke tingkat hukum itu, menurut saya orang yang gak masuk akal. Padahal tercemar atau tidak tercemar nama baik dia bukan orang lain yang mencemarkan. Dia izinkan atau tidak oleh dia. Kalau tidak diizinkan tidak tercemar. Kan sebetulnya pencemaran nama baik itu bukan urusan orang, urusan Anda dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak merasa tercemar dan Anda tidak mengizinkan tercemari, ya Anda tidak apa-apa. Ngerti maksud saya? Saya sering diperlakukan begitu. Ya biasa aja. Saya katanya menyebarkan ajaran sesat. Ya biasa aja. Apalagi dibilang sesat oleh orang-orang yang tidak mendalami ilmu yang saya dalami. Ya biasa aja. Apalagi dibilang sesat oleh orang yang belajar pun enggak. Ya biasa aja. Ya biasa aja. Saya sekarang biasa kok. Kenapa jadi riweuh? Betul enggak? Iya. Nah saya jadi gak bisa tidur karena digitukan orang. Lah salah Anda, kenapa dimasukkan ke dalam diri Anda? Kan tidak dimasukkan juga gak apa-apa. Apa saya tangkepin semua orang yang bilang saya sesat? Repot, buang-buang umur, buang-buang energi, buang duit lagi. Apalagi kalau pakai jasa hukum, kan tambah banyak yang harus keluar. Kan repot, betul gak? Udah. Kalau dicemarkan nama baik kita, udah doakan aja yang mencemarkan nama baik kita. Ya, semoga dia baik-baik saja, gitu aja kok. Karena kegelapan itu tidak pernah bisa dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Paham maksud saya? Ya, ulangi ya. Tidak pernah ada perang yang baik. Ulangi. Oleh karena itu tidak ada pertengkaran yang baik. Tidak ada diam-diaman yang baik. Gak ada. Gak ada. Itu tidak baik. Dan tidak ada perdamaian yang buruk. Ini kenapa saya ulang-ulang supaya ngerti. Sugan. Apapun yang bisa dilakukan perang, perdamaian bisa melakukannya lebih baik. Kalaupun kita bisa melakukan perang, tetap saja perdamaian lebih baik. Kenapa tidak memilih perdamaian daripada perang? Itu masalahnya. Terutama ketika kita berperang dengan diri kita sendiri. Di Quran itu ada kata-kata yang sangat indah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu kalbunya tentram hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kalbumu menjadi tentram. Itu ayat keren sekali. Cuman menjadi gak keren karena kita gak pernah tanya. Saya ingin tentram kalbunya, gimana caranya? Kata Allah, kamu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Udah ambil tasbih, baca subhanallah 33, baca Allahu Akbar 33, baca alhamdulillah 33, baca la ilaha illallah sambil muter-muter kepala 100 kali. Loh, kok tidak tentram kalbunya? Karena kamu salah melaksanakan tugas. Tugasnya mengingat. Loh, malah kamu menyebut. Kan gitu? Nah, tetapi kemudian menyerang, ya. Saya kan sudah mengingat Allah. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah nyebut-nyebut Allah. Menyebut, kamu nggak ingat. Kalau sudah ingat kepada Allah, pasti damai. Dan syarat sahnya ingat sama Allah, kan harus tahu Allah. Kamu kenali dulu Allah, baru kau bisa ingat sama Allah. Pasti damai kau kalbunya. Dan saya pastikan ya, orang yang selalu ingat kepada Allah, kan diberi gelarnya juga ulul albab. Ulu albab, pemilik kolbu, disebutnya ahlul bait. Luar biasa. Ahlul bait, ya tentu saja ahlul bait selalu diam di rumah Allah. Kalau diam di rumah Allah, gak keluar dari situ, damai. Yang gak damai itu yang sering keluar dari rumah Allah. Dan rumah Allah itu bukan di luar. Rumah Allah ada dalam dirimu. Makanya kalau ingin damai, kalau ada masalah,
Jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Gitu aja kok. Coba ada masalah, cari jalannya keluar. Banyak yang disalahkan. Perang semakin berkecamuk. Begitu ditarik ke dalam, selesai. Contoh ya. Nih, ada orang yang sedang berperang. Tarik ke dalam. Iya, perang teh mau jadi, lamun teh saruana, kan gitu. Udah. Saya tarik ke dalam aja. Capek-capek. Dan mual mungkin pihak sana nyerang terus. Kalau kitanya sudah diam. Betul nggak? Dan nyerang soteh. Da urangna saruana. Makanya mencari jalan keluar sarwana. Nu ya keluar silih salahkeun. Tapi kalau mencari jalan ke dalam, coba adem. Dan mengalah itu bukan berarti kalah ya. Mengalah itu terhormat kok. Gitu aja susah dalam hidup ya. Aduh, luar biasa.